itu saja. Kemudian akan ada forum pemangku kepentingan. Ini seperti yang sudah Bapak Ibu kemarin ikuti, untuk di tahun ini akan ada 1 kali di akhir pendampingan, seperti itu. Kalau di tahun pertama kemarin Bapak Ibu mengikuti 2 kali, di semester pertama dan semester kedua. Untuk yang sekarang Bapak Ibu akan mengikuti di akhir tahun pendampingan. Lalu untuk sasaran pendampingan Bapak Ibu, untuk tahun kedua ini, sasaran pendampingan pengawas sekolah akan punya program sendiri, akan punya kegiatan pendampingan sendiri. Jika di tahun pertama kemarin Bapak Ibu pengawas sekolah akan bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolah mengikuti lokakarya, nantinya untuk di tahun kedua ini Bapak Ibu pengawas akan ada kegiatan tersendiri, dan juga ada kegiatan yang akan bersama Bapak Ibu kepala sekolah beserta dengan guru komite pembelajaran. Saya akan masuk ke aktivitas pendampingannya. Bapak Ibu, untuk di tahun kedua ini akan ada 3 model. Model yang pertama itu kami sebut model intensif. Kemudian model yang kedua itu adalah model menengah atau moderat. Lalu model 3 adalah model mandiri. Kemudian dari 3 model itu akan mendapatkan kegiatan pendampingan, ada yang sama di setiap model dan juga ada perbedaan di beberapa model. Contohnya untuk orientasi pendampingan, ini baik di model intensif, moderat, maupun mandiri, sama-sama akan dilaksanakan 1 kali di bulan September. Lalu untuk lokakarya kurikulum, ini akan ada 2 tema Bapak Ibu. Tema pertama tentang pembelajaran dan asesmen, tema kedua mengenai P5. Baik Bapak Ibu kepala sekolah di model 1, 2, maupun 3 akan sama-sama menerima 2 kali lokakarya kurikulum dengan 2 tema. Kemudian untuk kunjungan lapangan Bapak Ibu di sini akan ada perbedaan pada setiap model. Untuk Bapak Ibu yang menerima model 1 itu akan dilaksanakan kunjungan lapangan di semua sekolah dampingan. Kemudian untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang menerima model 2, itu nanti dari FSP akan sampling di 1 sekolah. Sama juga untuk model 3 atau model mandiri, kunjungan lapangan akan dilakukan secara sampling di 1 sekolah, seperti itu. Kemudian untuk refleksi satuan pendidikan, ini Bapak Ibu akan difasilitasi oleh fasilitator sekolah tempat, pesertanya adalah kepala sekolah dan juga perwakilan dari guru komite pembelajaran. Untuk model 1 dan model 2 akan dilaksanakan 2 kali. Untuk model ketiga atau model mandiri akan dilaksanakan 1 kali bersama fasilitator sekolah penggerak dengan fokus ke berbagi praktik baik. Nah, untuk yang kedua nanti diharapkan bisa difasilitasi oleh sekolah sendiri dari kegiatan refleksi satuan pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah forum pemangku kepentingan. Ini Bapak Ibu kepala sekolah akan bersama dengan guru dan juga pengawas sekolah, baik di model 1, di model 2, maupun di model 3 akan melaksanakan 1 kali forum pemangku kepentingan di akhir tahun pendampingan. Kemudian untuk forum PM Olahraga sekolah Bapak Ibu, ini akan ada perbedaan di setiap model. Untuk di model intensif, Bapak Ibu akan melaksanakan PMO di setiap bulan selama 2 JP. Kemudian untuk di model 2, itu Bapak Ibu akan melaksanakan PMO per 2 bulan sekali selama 2 JP. Jadi akan dilaksanakan di bulan 1, di bulan 3, dan di bulan 5, dan seterusnya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sekolah masuk di model 3 atau model mandiri, ini PMO akan dilaksanakan per 3 bulan sekali selama 2 jam pelajaran. Jadi akan dilaksanakan pada bulan 1, bulan 4, dan juga bulan 7 sampai seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk tujuan dari masing-masing kegiatan pendampingan,
Ini tadi orientasi pendampingan sudah saya jelaskan. Ini tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antar sekolah dampingan. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan bersama FSP, juga dikelompokkan dengan satu kelompok dampingannya di dalam satu jenjang. Dan juga Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan FSP, misalnya terkait komunikasi atau terkait penjadwalan dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk loka karya kurikulum 1 ini dengan tema pembelajaran dan asesmen. Di sini nanti Bapak Ibu akan banyak untuk membedah hal-hal baru yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Dan di sini juga Bapak Ibu akan bersama-sama dengan guru merancang pembelajaran terdiferensiasi sebagai tindak lanjut dari asesmen awal pembelajaran. Untuk loka karya kurikulum 2 ini adalah tentang P5. Di sini Bapak Ibu akan mencoba untuk modifikasi modul ajar project yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah, disesuaikan dengan tujuan dan konteks dari sekolah. Kemudian untuk kunjungan lapangan di sini nanti tujuan dari kunjungan lapangan ini adalah Bapak Ibu fasilitator akan konfirmasi dari isian PMO, kemudian akan mengamati proses pembelajaran di satuan pendidikan. Kunjungan lapangan ini Bapak Ibu diusahakan akan dilaksanakan pada jam-jam efektif sekolah supaya Bapak Ibu fasilitator bisa mengamati bagaimana proses pembelajaran dan implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Lalu Bapak Ibu akan menerima kegiatan refleksi satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu akan difasilitasi bersama dengan FSP, pesertanya adalah kepala sekolah dan perwakilan guru komite pembelajaran. Bapak Ibu akan melakukan refleksi dan juga perumusan rencana kerja dalam implementasi kurikulum merdeka. Lalu PMO sekolah sama seperti yang kemarin Bapak Ibu sudah laksanakan bersama FSP di tahun pertama, juga forum pemangku kepentingan masih terkait dengan upaya untuk peningkatan mutu penyelenggaraan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di masing-masing satuan pendidikan. Saya akan lanjut untuk detailing per bulannya. Ini saya akan menjelaskan untuk sekolah dengan model 1 atau model intensif. Ini adalah kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, di bulan ini Bapak Ibu akan mengikuti orientasi pendampingan PSP 1 tahun kedua selama 4 JP. Ini kemungkinan akan dilaksanakan di akhir bulan. Kemudian di bulan Oktober itu Bapak Ibu akan melaksanakan loka karya kurikulum pertama tentang pembelajaran dan asesmen. Lalu di bulan November akan ada kunjungan lapangan selama 3 JP oleh fasilitator sekolah penggerak. Di Desember akan ada loka karya kurikulum kedua tentang P5. Lalu refleksi satuan pendidikan akan dilaksanakan di bulan Januari, seperti itu. Di bulan Februari ini hanya akan ada kegiatan PMO level sekolah sampai bulan April. Ini dari bulan Februari, Maret, April Bapak Ibu akan ada kegiatan hanya kegiatan PMO saja. Kemudian nanti di bulan Mei akan ada forum pemangku kepentingan. Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama dengan guru dan juga pengawas sekolah akan hadir di kegiatan ini. Lalu di Juni hanya akan ada PMO level sekolah. Kemudian di bulan Juli akan ada refleksi satuan pendidikan dan juga PMO level sekolah. Ini adalah untuk model 1, model intensif, di mana PMO ini dilaksanakan di setiap bulan selama 2 JP. Seperti itu, saya akan lanjutkan untuk model kedua. Di model 2 atau di model moderat, ini perbedaannya, saya akan jelaskan perbedaannya saja Bapak Ibu. Perbedaannya ada di poin nomor 4 dan nomor 6. Jadi untuk Bapak Ibu yang berada di model 2, itu kunjungan lapangan tidak dilakukan di semua sekolah, akan dilakukan sampling di satu sekolah, di antara sekolah-sekolah dengan model 2 di dalam satu kelompok dampingan.
Sehingga di sini kemungkinan mungkin Bapak Ibu akan dilakukan kunjungan lapangan pun bisa jadi bukan, karena tidak bukan termasuk dalam sampling. Jadi di sini tergantung sekolah apakah termasuk dalam sampling yang akan dilakukan kunjungan lapangan atau tidak. Kemudian untuk PMO, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk Bapak Ibu dengan sekolah yang masuk di model 2, itu PMO akan dilaksanakan 2 bulan sekali. Pertama akan dilaksanakan di bulan September, kemudian di bulan November, Januari, Maret, Mei, dan juga Juni. Selama 1 tahun pendampingan akan ada 6 kali PMO Bapak Ibu sampai bulan Juli 2023. Untuk kegiatan lain seperti orientasi, lokakarya, refleksi, dan juga forum, ini sama dengan model pertama, sehingga tidak ada perbedaan. Seperti itu, kemudian saya akan lanjutkan untuk di model 3 atau di model mandiri. Perbedaannya Bapak Ibu ada di ini, mohon maaf, ini belum di highlight, jadi di sini juga ada perbedaan. Untuk refleksi satuan pendidikan, di sini Bapak Ibu akan melaksanakan refleksi 1 kali dengan fasilitator sekolah penggerak. Kemudian untuk jadwal selanjutnya itu didorong sekolah untuk melaksanakan refleksi satuan pendidikan mandiri. Jadi bisa difasilitasi oleh kepala sekolah atau bisa difasilitasi oleh guru di dalam komite pembelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk kunjungan lapangan juga ini sama dengan model 2, akan dilakukan sampling di bulan November pada 1 sekolah di model 3 di dalam 1 kelompok pendampingan, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan forum PMO level sekolah Bapak Ibu ini akan dilaksanakan per 3 bulan sekali, sehingga akan dilaksanakan pada bulan September, Desember, Maret, dan juga Juni. Dalam 1 tahun pendampingan, Bapak Ibu akan melaksanakan PMO sebanyak 4 kali. Seperti itu. Nah, ini yang warna biru ini adalah kegiatan-kegiatan pendampingan yang dalam lingkup satuan pendidikan. Kemudian yang warna hijau ini adalah pendampingan kelompok di dalam lingkup kabupaten atau kota. Itu. Kemudian Bapak Ibu selain punya fasilitator sekolah penggerak sebagai teman belajar Bapak Ibu juga punya sumber belajar yang lain di dalam platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar di sini Bapak Ibu, saya coba pindah halaman ke sebentar. Di sini Bapak Ibu bisa mengakses berbagai modul atau berbagai panduan. Misalnya Bapak Ibu bisa masuk ke pelatihan mandiri. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini akan ada beberapa topik yang bisa Bapak Ibu akses, seperti itu. Nanti untuk lokakarya kurikulum Bapak Ibu diminta untuk mengakses PMM. Misalnya untuk lokakarya kurikulum 1 tentang pembelajaran dan asesmen, ini Bapak Ibu akan diminta untuk mengakses topik dengan judul penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik sesuai dengan jenjang masing-masing. Kalau PAUD silakan mengakses di sini. Nanti SMA ada di sini dan juga SD ada di sini, seperti itu. Silakan diakses untuk tujuannya supaya ketika lokakarya Bapak Ibu sudah mendapatkan pengetahuan awal, sehingga nanti di lokakarya bisa tinggal mengkonfirmasi pemahaman yang sudah didapatkan ketika membaca di topik di PMM, seperti itu. Kemudian untuk lokakarya 2 Bapak Ibu tentang P5, ini kami harapkan Bapak Ibu sudah mengakses dan juga membaca tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah dibagi per jenjangnya, ada PAUD, SMP, SMA, dan juga SD. Silakan mengakses.
sesuai dengan jenjangnya masing-masing, karena nanti yang akan disampaikan di lokakarya itu merupakan bagian yang ada di PMM, namun lebih disederhanakan dan diringkas, sehingga kalau Bapak Ibu ingin menelaah lebih jauh dan lebih dalam bisa mengakses di PMM. Karena kita di lokakarya juga terbatas oleh waktu hanya 8 JP, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk selain PMM, Bapak Ibu juga bisa mengakses di sini, ini mohon maaf apakah terlihat ya? Sebentar. Bapak Ibu bisa mengakses di sini di kurikulum.kemendikbud.go.id di bagian unduhan, ada di bagian atas di sini. Di dalamnya Bapak Ibu bisa menemukan panduan-panduan kurikulum merdeka. Di sini sudah ada 7 panduan yang tersedia, mulai tentang tahapan implementasi kurikulum merdeka, kemudian panduan pembelajaran dan asesmen. Di sini juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada juga panduan pengembangan KOSP Bapak Ibu. Di sini untuk Bapak Ibu yang merupakan kepala sekolah di SMP dan SMA, ini sudah ada panduan implementasi bimbingan konseling untuk dilanjutkan ke guru BK. Lalu untuk SLB, di sini sudah ada panduan pelaksanaan pendidikan inklusif dan juga panduan pelaksanaan PPI. Jadi setiap panduan terbaru, Bapak Ibu bisa mengakses di web ini. Ini adalah web milik Beskap. Di sini semua panduan-panduan mengenai kurikulum merdeka yang terbaru akan terbit dan juga rilis di sini. Kalau misalnya di PMM belum ada, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, dari saya cukup, Mbak Nisa. Silakan kalau mau dimulai tanya jawabnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Miranda. Oke ya. Tadi di awal belum dikasih pantun untuk Mbak Miranda, nggak enak saya jadinya. Saya kasih pantun untuk Mbak Miranda ya. Boleh, silahkan. Oke, pergi ke sekolah naik sepeda bersama kawan duduk berboncengan. Terima kasih untuk materi Mbak Miranda memberi pencerahan tentang bentuk pendampingan. Oke, baik Mbak Terima Miranda. kasih. Terima kasih juga Mbak Miranda. Oke, baik, kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Oke, sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, sebelum masuk ke sesi saya juga punya satu pantun. Pergi ke pantai menangkap ikan, pergi ke kebun menyiram tanaman. Sesi ini mohon dapat dimanfaatkan diskusi untuk menambah pemahaman. Oke, baik ya. Kita sebelum masuk ke dalam sesi diskusi, di sini sudah ada 48 partisipan yang raise hand. Wow, banyak sekali. Daripada dulu ya. Oh, terus bertambah terus. Oke, 65, 66, 67, 68, 72. Oke, semua aja nih kayaknya harus raise hand. Tunggu, sebelum itu izin saya mau share screen ya. Teman-teman dari tim sudah mengelompokkan beberapa pertanyaan di dalam Q&A. Nanti sebelum Bapak dan Ibu bertanya, boleh dilihat terlebih dahulu apa